Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto menyatakan dirinya terus fokus dalam mencari solusi atas beragam persoalan di Indonesia. Partai Gerindra enggan ikut campur terkait PDI Perjuangan yang tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas. Sejumlah lokasi wisata diserbu pengunjung pada libur panjang akhir pekan. Hotman Paris meminta Polda Jabar gelar konferensi pers dan memperlihatkan buronan yang berhasil ditangkap. Halo, selamat malam. Selamat malam pemirsa, kembali lagi dalam program Menyapa Malam. Tentunya kami sudah menghadirkan atau sudah menyiapkan berbagai informasi untuk menemani libur panjang Anda. Bagaimana Tiara liburannya? Kerja aja, Andi. Kerja aja ya? Iya, tadi ada beberapa sejumlah isu yang menjadi sorotan diantaranya terkait dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyatakan terus fokus gitu untuk menjelang pelantikannya terkait sejumlah masalah yang akan menjadi PR tentunya untuk dicarikan solusi. Nah, selain itu memang yang menjadi headline kita adalah tidak diundangnya Presiden Jokowi di Rakernas kelima PDIP. Kira-kira kenapa ya? Katanya sih Pak Jokowi dan Gibran ini menyibukkan diri, padahal juga kayaknya sih nggak diundang aja gitu. Ya, dan selain isu tadi juga terkait dengan kasus Vina yang masih terus bergulir, ini masih belum menemukan dua DPO lainnya ya Andi ya? Ya, kita berharap kasus Vina ini yang lagi diinvestigasi lebih mendalam oleh tim dari kepolisian, ini semoga kasusnya cepat selesai gitu ya. Ya, dan selain informasi tadi juga kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik di Menyapa Malam Sinpo TV bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Andi Rezali, inilah Menyapa Malam Sinpo TV. Baik pemirsa, Menyapa Malam kali ini kita awali dengan Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto yang menyatakan dirinya terus fokus dalam mencari solusi atas beragam persoalan di Indonesia. Hal itu dilakukan Prabowo beserta tim sebagai salah satu bentuk persiapan sebelum resmi bertugas sebagai Presiden Indonesia. Presiden terpilih Republik Indonesia 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto mengungkap bahwa dirinya terus fokus dalam mencari serta merumuskan sejumlah solusi atas beragam persoalan yang dihadapi Indonesia. Hal ini dilakukan oleh Prabowo beserta tim dan para pendukungnya sebagai salah satu bentuk persiapan menjelang pelantikannya atau saat ia resmi bertugas sebagai Presiden Indonesia. Jadi saya sangat bersyukur sebetulnya bahwa saya dapat waktu ya 6 bulan. Jadi ini saya anggap sebagai suatu waktu persiapan yang cukup berguna untuk saya dan tim saya. Mereka telah memberi kepercayaan. Ya tentunya sebagai insan yang bertanggung jawab, kita selalu berpikir jangan sampai saya mengecewakan mereka-mereka yang berikan kepercayaan kepada saya. Harapannya, solusi-solusi yang dipersiapkan tersebut dapat membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Lebih lanjut, Prabowo menyadari bahwa mandat yang diberikan kepada dirinya harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab agar bisa bermanfaat dan tidak mengecewakan orang-orang yang memberikan kepercayaan terhadap dirinya. Prabowo menambahkan menurutnya perlu banyak lagi elit Indonesia yang menunjukkan rasa cinta tanah airnya. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ya, jadi memang masih ada waktu sebelum akhirnya resmi dilantik sebagai Presiden Indonesia nanti di bulan Oktober ya, Andi ya. Sehingga Presiden terpilih ini beserta tim kemudian mencari beberapa isu yang kemudian apa solusi yang bisa dilaksanakan gitu. Ya, walaupun memang kalau kita melihat dari pemerintahan Presiden Jokowi ini sudah cukup baik, artinya walaupun sudah cukup baik, tentunya pasti ada kekurangan. Nah, ini yang menjadi pembahasan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dan tentunya beserta wakilnya, ini Gibran Rakabuming Raka, ini mengumpulkan tim di internal untuk membahas berbagai isu seperti itu. Ya, dan salah satu isu yang menjadi sorotan bagi Presiden terpilih ini adalah terkait dengan uang kuliah tunggal, di mana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kebudayaan Nadiem Makarim menegaskan bahwa kenaikan uang kuliah tunggal hanya diperuntukkan untuk mahasiswa baru. Pernyataan itu disampaikan Nadiem saat rapat kerja bersama Komisi 10 DPR di Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menghadiri undangan rapat kerja bersama Komisi 10 DPR untuk membahas perihal kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang ramai menjadi perbincangan publik. Dalam rapat tersebut, Nadiem menegaskan bahwa kenaikan UKT diperuntukkan hanya untuk mahasiswa yang baru masuk pada tahun ajaran saat ini. Nadiem menilai isu yang kini beredar di tengah masyarakat mengenai kenaikan UKT merupakan mispersepsi. Tanya itu, Nadiem juga menegaskan bahwa kenaikan UKT hanya akan dikenakan kepada kelompok mahasiswa dari keluarga yang mampu. Karena itu kami sangat setuju dan karena itu kami akan turun ke lapangan, kami akan mengevaluasi kembali kenaikan-kenaikan. Pertama, kenaikan-kenaikan yang tidak wajar, itu yang akan pertama kami evaluasi. Kedua, kami akan memastikan bahwa proses appeal atau naik banding bagi mahasiswa yang mungkin merasa mereka tidak di dalam tangga UKT yang tepat itu terlaksana dengan baik. Ketiga, untuk melindungi mahasiswa-mahasiswa yang ingin menyuarakan pendapatnya secara tertib, untuk melindungi mereka dari misalnya tadi ancaman baik dari dilaporkan ke polisi atau kehilangan atau diancam kehilangan KIPK-nya, itu akan menjadi tanggung jawab kami untuk memastikan bahwa itu tidak terjadi. Ini adalah hak mahasiswa untuk protes, untuk mengkritik, dan juga untuk datang ke DPR untuk bisa ataupun ke kementerian untuk bisa menyuarakan pendapatnya. Dari Jakarta, Sri Dewi Davaresiano, Sinpo TV melaporkan. Ya, masih terkait dengan kenaikan uang kuliah tunggal, Presiden terpilih Prabowo Subianto bertekad untuk meringankan uang kuliah tunggal untuk perguruan tinggi negeri. Oleh karena itu, dalam kepemimpinannya nanti yang akan datang, ia akan bekerja keras untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Hal ini disampaikan Prabowo dalam acara bertajuk Prabowo Subianto Berbicara untuk Indonesia pada Rabu 22 Mei 2024. Menurut Prabowo, Universitas Negeri yang dibangun oleh uang APBN seharusnya tidak tinggi. Bahkan, Prabowo menyampaikan jika universitas dibangun oleh APBN, sudah seharusnya digratiskan. Hal ini Prabowo tekankan untuk harus dihitung dan bekerja keras dalam hal ini. Seharusnya biaya pendidikan itu adalah tanggung jawab negara. Dan seharusnya memang gratis. Ya, SD, SMP, SMA, sekolah kejuruan dan sebagainya. Kalau untuk khusus perguruan tinggi, tentunya ini harus bagi mereka yang lulus ujian akademis untuk masuk perguruan tinggi, ya kan? Nah, itu menurut saya harus tidak boleh ini terutama di universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat, uang APBN, itu tidak boleh biayanya tinggi. Menhan Prabowo pun menyoroti bagaimana sistem di dunia pendidikan berubah secara drastis pasca Orde Baru, di mana dunia pendidikan menjadi industri penganut nilai kapitalisme. Tidak semua dapat menjadi market di tengah public goods, suatu kewajiban bagi suatu negara. Dengan adanya perubahan zaman dan negara yang terus berkembang, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah harus mencari cara dalam meningkatkan perbaikan pada dunia pendidikan. Salah satunya dengan program yang diharapkan dapat membantu dan menambah penghasilan negara yang signifikan dengan cara hilirisasi industri yang selama ini telah dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hal ini harus dilakukan untuk menambah nilai tambah serta memperbaiki dunia pendidikan di negara ini. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Nah, Tiara, kalau kita melihat ini mungkin menjadi salah satu sorotan dari Presiden terpilih kita, Prabowo Subianto, yakni tentang anggaran untuk di sektor pendidikan. Karena memang kalau dari pernyataannya Pak Prabowo, apapun yang bersifat negeri atau uang negara ini seharusnya gratis. Tapi ini masih perlu dikaji lebih mendalam lagi supaya di sektor-sektor lainnya ini tidak terpengaruh.
Ya, dan oleh karenanya juga sebelumnya Nadiem Makarim ini sudah dipanggil begitu oleh Komisi 10 DPR RI untuk dipertanyakan terkait dengan isu yang menjadi santer ya di publik terkait dengan uang kuliah tunggal. Dan merespon hal tersebut juga dari DPR RI juga langsung membentuk panja untuk kemudian mendengarkan aspirasi keluhan dari masyarakat ataupun mahasiswa terkait dengan uang kuliah tunggal ini. Artinya memang dari legislatif kemudian dari eksekutif ini kita harapkan sinkron ya. Artinya memang kalau DPR sendiri sudah mengambil langkah yang baik sekali membentuk panja untuk ini langkah awalnya di panja yang sudah terbentuk ini lagi mendengarkan dari pihak swasta bagaimana mereka mengelola anggaran untuk pendidikan ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah nantinya begitu ya. Dan ini kalau untuk selanjutnya terkait dari pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyatakan langkah yang diambil oleh Presiden terpilih untuk menurunkan UKT sudah tepat. Ya, sebelumnya Prabowo Subianto menyatakan bakal menurunkan uang kuliah tunggal, bahkan seharusnya UKT di perguruan tinggi negeri digratiskan. Tentu apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo terkait dengan biaya UKT yang mestinya turun, itu artinya tidak naik. Ini sesuatu yang menggembirakan. Presiden terpilih perhatian terkait dunia pendidikan, yang dimana dunia pendidikan menjadi fokus juga dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang diciptakan oleh Pak Prabowo. Jadi kita apresiasi kepada Pak Prabowo yang memang perhatian, concern terkait dengan UKT yang begitu tinggi. Karena bagaimanapun pasca pandemi masyarakat sedang susah, orang tuanya juga sedang kesulitan, banyak yang kena PHK, maka wajar jika mahasiswa protes, mahasiswa turun demonstrasi terkait dengan kenaikan UKT tersebut. Dan tentu ini menjadi perhatian bagi para rektor di banyak kampus untuk tidak menaikkan UKT seenaknya, untuk tidak menaikkan biaya-biaya yang lain seenaknya, karena bagaimanapun pendidikan ini adalah tanggung jawab negara. Dalam konteks itu maka biaya pendidikan harus murah, UKT harus terjangkau. Jadi apa yang disampaikan Pak Prabowo sudah tepat, sudah benar. Mestinya UKT itu tidak naik, bahkan turun, dan harus terjangkau bagi seluruh mahasiswa di Republik ini. Oleh karena itu ya tentu ke depan menjadi tanggung jawab Pak Prabowo ketika sudah dilantik untuk tidak menaikkan UKT di banyak kampus. Dan ini tentu menjadi tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo untuk membangun sistem pendidikan yang berkualitas dengan biaya yang murah atau biaya terjangkau. Nah, yang tadi saya bilang Tiara, kalau dari pernyataan Pak Prabowo ini, kalau bisa UKT untuk perguruan tinggi negeri ini digratiskan. Karena apalagi yang menjadi kompetisi lagi bagi teman-teman yang ada di SMA yang ingin melanjutkan pendidikannya. Artinya kan kalau kita sekolah ingin mendapatkan nilai bagus, kita harus ada tujuannya. Tujuannya itu adalah harapan bagi seluruh siswa dan siswi dan tentunya para orang tua untuk mendapatkan pendidikan gratis hingga ke tingkat yang tinggi. Ya, dan itu juga selaras dengan yang disampaikan oleh pengamat bahwa memang itu menjadi tujuan yang sangat jelas untuk menyelesaikan permasalahan yang sekarang sedang santer di publik lagi-lagi. Dan informasi tersebut semakin menarik untuk kita bahas, Andi. Usai jeda kita akan kembali di Menyapa Malam Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi.
Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Terima kasih masih di Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan terkait dengan Rakernas PDI Perjuangan. PDI Perjuangan membuka rapat kerja nasional kelima yang digelar di Beach City International Stadium, Jakarta Utara.
Terdapat 3 persoalan pokok yang dibahas dalam Rakernas kali ini. Salah satunya terkait sikap politik dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangan menggelar Rakernas kelima di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara. Pembukaan Rakernas ini dihadiri oleh kader PDI Perjuangan hingga pimpinan Partai Koalisi PDIP. Kegiatan ini dihadiri sekitar 4.858 peserta, termasuk fungsionaris Dewan Pengurus Pusat Partai, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Pengurus Cabang. Dikabarkan dalam acara ini PDIP akan menentukan strategi pemilihan kepala daerah dan arah politik nasional ke depannya. Selain itu, evaluasi terhadap kinerja partai termasuk pencapaian PDI Perjuangan dalam pemilihan umum 2024 akan turut dibahas dalam Rakernas kali ini. Rakernas PDI Perjuangan digelar sejak tanggal 24 Mei hingga 26 Mei 2024. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ya, tentunya menjadi pembahasan ternyata ada 3 pokok diantaranya terkait evaluasi kinerja partai, kemudian terkait dengan arah politik dan juga terkait dengan pilkada nantinya strategi apa yang digunakan dari PDI Perjuangan. Karena mungkin dari hasil evaluasi penyelenggaraan Pilpres kemarin, ini akan menjadi sebuah pembelajaran untuk PDI Perjuangan dalam mempersiapkan kader-kadernya supaya memenangkan kontes pilkada serentak di bulan November mendatang. Ya, dan masih ada kaitannya dengan Rakernas, PDI Perjuangan disebut belum move on usai kontestasi Pilpres 2024 dengan tidak mengundang Presiden Jokowi di pembukaan Rakernas kelima di Jakarta. Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut PDI Perjuangan mengalami sakit hati yang sangat mendalam. Dirinya berharap hubungan buruk PDIP dengan Jokowi jangan sampai mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, kelihatannya PDIP belum move on, ya. Belum mau bergerak untuk menerima Pak Jokowi. Akhirnya ya Pak Jokowi tidak diundang di Rakernas PDIP. Tentu ini menjadi tanda bahwa ya memang sejatinya PDIP dengan Jokowi sedang berlawanan secara politik, sedang bermusuhan dan sedang disharmonis. Nah, dalam konteks itu ya sejatinya berpolitik itu ya cair saja. Ya kelihatannya sih sakit hati atau luka terlalu dalam di tubuh PDIP sehingga tidak lagi menerima Jokowi. Jadi Jokowi sudah tidak dianggap sebagai kader. Di saat yang sama juga ketika Rakernas yang kelima ini Jokowi juga tidak diundang. Ini adalah kelihatannya perlawanan dari PDIP yang sampai sekarang belum move on, tidak mau move on untuk mengambil perubahan sikap untuk bisa menerima Pak Jokowi. Tetapi apapun itu ya kita melihatnya sebagai bagian daripada dinamika politik, bagian daripada hubungan PDIP dengan Jokowi yang belum tuntas, yang masih konflik, yang entah sampai kapan konflik itu akan terus berlangsung. Dan kita menyaksikan ke depan akan ada episode di mana permusuhan itu akan terus muncul antara Jokowi dengan PDIP. Dan sejatinya PDIP harus move on, harus bergerak, harus merubah. Ya bagaimanapun kesatuan dan persatuan bangsa harus diutamakan. Tetapi kalau soal permusuhan antara PDIP dengan Jokowi, yaitu urusan antara keduanya. Dan sebagai partai politik, tentu kekecewaan itu sangat dalam sehingga Pak Jokowi tidak diundang dalam Rakernas. Nah, kalau tadi kita melihat dari pengamat Ujang Komarudin ini menilai kalau terkait dengan Jokowi yang tidak diundang oleh PDI Perjuangan ini katanya belum move on dari Pilpres 2024. Karena seperti yang kita tahu, Pak Jokowi ini kan merupakan kader dari internal PDIP. Walaupun sampai dengan detik ini belum ada surat SK-nya. Pak Jokowi ini keluar dari partai, namun seharusnya seperti Rakernas sebelumnya ini kan Jokowi selalu diundang dalam penyelenggaraan Rakernas. Namun dalam Rakernas kelima kali ini tidak diundang. Kira-kira kenapa? Apakah karena sempat berseberangan di Pilpres 2024 atau seperti apa? Iya, tapi yang perlu kita tekankan di sini adalah Andi, bahwa jangan ambil itu permasalahan tersebut secara personal, karena lagi-lagi tujuannya untuk bangsa Indonesia, untuk kemajuan bangsa Indonesia, sehingga diperlukan keselarasan, kerjasama, kolaborasi antar berbagai pihak tentunya untuk menyelesaikan berbagai isu yang ada di Indonesia ini. Ya, artinya kontestasi Pilpres kemarin ini jangan terlalu dianggap bagaimana gitu ya Tiara dan juga pemirsa. Dan yang paling terpenting memang kalau tadi pengamat politik bilang yang penting itu persatuan dan kesatuan. Artinya kalau sudah selesai dengan Pilpres, sudah selesai dengan kontestasi, ayolah bersatu kembali untuk membangun bangsa. Terkait dengan hubungan Jokowi dan PDIP juga semoga tidak urusan masing-masing aja gitu. Jangan sampai melibatkan
kesengsaraan di bangsa Indonesia. Oke, kita lanjut ya, Tiara dan juga pemirsa. Ini juga terkait dengan Presiden Jokowi yang tidak datang di Rakernas PDIP. Ini Partai Gerindra enggan ikut campur terkait PD Perjuangan yang tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara tersebut. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan hal tersebut merupakan urusan internal PDI Perjuangan. Partai Gerindra enggan memberikan komentar terkait PDI Perjuangan yang tidak mengundang Presiden Jokowi dalam pembukaan Rakernas kelima PDI Perjuangan dengan alasan yang gamang. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tidak ingin menanggapi hal tersebut karena menurutnya itu adalah hak internal dari partai politik. Soal Pak Jokowi yang tidak diundang di Rakernas PDIP disebut terkesan menyibukkan diri. Kalau dari Gerindra tanggapannya seperti apa? Ya jangan nanya saya itu. Tanggapan dari Gerindra aja. Saya nggak bisa nanggap itu urusan partai lain. Oke. Terima kasih. Presiden Joko Widodo sudah dipastikan tidak hadir dalam rapat kerja nasional atau Rakernas PDI Perjuangan yang berlangsung di kawasan Ancol, Jakarta Utara. PDI Perjuangan tak mengundang Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam pembukaan Rakernas PDI Perjuangan. Jokowi disebut sibuk dengan tugasnya sebagai kepala negara, menjadi salah satu alasan yang gamang dari politisi PDI Perjuangan Jarod Syaiful Hidayat. Kejutan-kejutan apa saja yang nanti akan muncul di Rakernas, ditunggu saja. Termasuk juga siapa saja yang akan diundang. Tapi yang jelas, Presiden dan Wakil Presiden tidak diundang. Ya. Kenapa? Karena beliau sudah sangat sibuk dan menyibukkan diri. Dan Pak Komar pasti tidak setuju. Jadi, ini hanya untuk internal PDI Perjuangan. Sekali lagi. Pesertanya untuk internal PDI Perjuangan. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Oke, kita lanjut Tiara. Tadi kalau kita melihat ini masih terkait dengan PDIP dan juga tadi Partai Gerindra enggan berkomentar. Intinya kalau dari Pak Sekjen Ahmad Muzani tadi bilang itu urusan internal partai. Artinya partai lain tidak boleh ikut campur karena itu kebijakan dari partai politik. Nah, kalau kita lanjut ke berita selanjutnya, ini ada Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto yang disebut memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan rekonsiliasi dengan sejumlah pihak untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Hal itu ditegaskan oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani merespon usulan Ketua MPR Bambang Susatyo untuk menggelar acara rekonsiliasi nasional. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, tanpa adanya usulan Ketua MPR Bambang Susatyo, Presiden terpilih Prabowo Subianto tentunya akan melakukan dan mengusahakan rekonsiliasi terjadi. Muzani mengungkapkan, upaya rekonsiliasi tersebut sudah dilakukan dan menjadi komitmen Prabowo sejak lama. Menurutnya, Prabowo selalu menegaskan akan merangkul seluruh pihak untuk bersama dan memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Pasca dilantik nanti, Prabowo diyakini akan jalankan komitmennya untuk mengayomi seluruh masyarakat tanpa adanya perbedaan. Ya, upaya untuk menjaga persatuan, menjaga kerukunan, menjaga kebersamaan, saya kira makin datang dari berbagai macam kalangan makin bagus. Tetapi tanpa itu pun sebenarnya Presiden terpilih Pak Prabowo sudah melakukan. Sehingga bahkan Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa beliau akan mengajak kepada mereka yang mendukung dan mereka yang tidak mendukung. Beliau akan mengayomi kepada mereka yang memilih dan yang tidak memilih. Saya kira ini bentuk komitmen dari Presiden terpilih Prabowo terhadap kerukunan, keutuhan, dan kebersamaan kita. Dari Jakarta, Sri Dewi, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Ya, sebenarnya terkait rekonsiliasi ini menurut Sekjen Partai Gerindra sudah dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto bahkan sebelum adanya ajakan tersebut. Karena memang lagi-lagi dari masih ada waktu sekitar beberapa bulan sebelum akhirnya pelantikan sehingga berbagai persiapan dilakukan juga oleh Prabowo Gibran. Ya, kalau kita melihat memang di beberapa pidato dari Prabowo Subianto ini di berbagai tempat khususnya ini selalu mengutamakan rekonsiliasi usai persaingan politik yang begitu ketat di bulan Februari kemarin. Ini ayo mengajak untuk bersatu bagi seluruh partai politik, kemudian seluruh sektor lah ya, stakeholder terkait ini untuk kembali bersatu, jangan sampai terpecah untuk membangun bangsa ke depan. Karena kalau kita melihat pelajaran dari pemerintahan Presiden Jokowi selama 10 tahun, ini semuanya bersatu gitu. Artinya ada keselarasan antara para elit politik, kemudian juga dengan eksekutif dan legislatif ini saling membantu bahu-membahu membangun bangsa.
Ya, intinya upaya menggandeng berbagai elit politik ataupun pihak lain juga sudah dilakukan ya oleh Prabowo Gibran ini. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya ini terkait dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap layanan internet berbasis satelit Starlink secara berkala. Hal itu dilakukan guna terciptanya penyelenggaraan telekomunikasi yang tertib dan aman. Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan evaluasi berkala terhadap layanan internet berbasis satelit Starlink. Hal ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi yang menekankan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan serta evaluasi secara berkala setiap 3 bulan sekali terhadap PT Starlink Service Indonesia. Pemeriksaan dan evaluasi dilakukan guna terciptanya penyelenggaraan telekomunikasi yang tertib dan aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pelaksanaan ke depan, saya sudah perintahkan kepada jajaran Kominfo untuk terus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh penyelenggara jasa telekomunikasi, termasuk PT Starlink Service Indonesia. Ini penting untuk saya garis bawahi agar tercipta penyelenggaraan telekomunikasi yang tertib, aman, serta persaingan usaha yang sehat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di satu sisi, Menkominfo menyambut baik kehadiran Starlink di Indonesia, karena berkaitan dengan prioritas Kominfo soal jangkauan sekaligus peningkatan pelayanan kualitas di tanah air. Tim Sinpo TV melaporkan. Ya, seperti yang kita tahu dari pertemuan Forum Air Sedunia kemarin, juga kehadiran Elon Musk selain untuk hadir di Forum Air Sedunia juga untuk meresmikan Starlink seperti itu. Dan menurut Menkominfo juga akan dilakukan kok monitoring, kemudian evaluasi secara berkala mulai dari sebulan ataupun hingga 3 bulan. Tentunya untuk keberlangsungan untuk kelancaran dari pelaksanaan Starlink itu sendiri. Ya, kita tunggu kira-kira Mas Elon Musk ini, Mas Elon kira-kira nanti akan membuat gebrakan apa lagi di Indonesia. Tentunya untuk kemajuan bangsa dan negara, seperti itu ya. Ya, dan kita akan menghadirkan informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah di Menyapa Malam, Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, ngobrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV.
Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhir-akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andia? Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Dan Saya Andi Rezaldi. Saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Terima kasih Anda masih di Menyapa Malam pemirsa. Pemirsa dan juga Tiara. Tiara ini liburan kemana Tiara? Di kantor. Di kantor ya? Iya. Dari hari Kamis kemarin di kantor aja? Di kantor aja kita, menyajikan berbagai informasi menarik tentunya buat pemirsa. Oke baik pemirsa, ini ada momen perayaan Waisak 2024 sekaligus Hari Libur Nasional. Sejumlah kendaraan memadati ruas jalan Simpang Gadok untuk menuju ke wisata Puncak Bogor. Guna mengantisipasi kepadatan kendaraan, rekayasa lalu lintas pun diberlakukan oleh pihak Satlantas Bogor. Berikut laporan jurnalis Sinpo TV Muhammad Farizal selengkapnya. Ya baik pemirsa, benar sekali di mana hari libur nasional, yaitu di mana para masyarakat menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta, yaitu di Puncak Wisata Bogor. Dan bisa kita lihat kalau kita melihat kemarin, yaitu pada tanggal 23 Mei 2024 merupakan hari perayaan Waisak, yaitu artinya para pekerja sudah liburkan mengingat memperingati hari perayaan Waisak hingga besoknya pada hari ini, yaitu hari Jumat pada tanggal 24 Mei hingga nanti tanggal 26 Mei 2024 merupakan libur cuti nasional. Dan di mana juga ini di tempat saya melaporkan, yaitu di Simpang Gadok, di mana ini merupakan arus lalu lintas dari arah Jakarta untuk menuju ke Puncak, di mana sejak kemarin pihak Satlantas mengatakan bahwasannya ada 29.000 kendaraan yang sudah melintas dari Jakarta menuju ke Puncak Bogor. Dan untuk pada per hari ini, yaitu pada hari Jumat 24 Mei 2024,
melonjak tinggi, yaitu ada 40.000 kendaraan yang sudah melintas untuk menuju ke puncak Bogor, di mana artinya ini merupakan lonjakan yang begitu signifikan. Dan tidak hanya itu saja, pihak Satlantas memberlakukan rekayasa lalu lintas, di mana kemarin memberlakukan sistem one way, yaitu pada kemacetan panjang yang sempat terjadi di Simpang Gadok menuju ke puncak Bogor. Dan untuk per hari ini pihak Satlantas juga masih memberlakukan rekayasa lalu lintas, di mana tadi pada pukul 6 pagi diberlakukannya yaitu one way, kontraflow maksud kami, di mana itu diberlakukan kontraflow. Dan untuk dari jam 6 pagi hingga jam 7.45 waktu Indonesia Barat itu tetap masih menjadi kepadatan. Artinya pihak Satlantas memberlakukan yaitu sistem one way untuk menuju dari arah Jakarta menuju ke puncak Bogor. Ini dapat mengantisipasi mengurai kepadatan yang nantinya terjadi terutama khususnya di Simpang Gadok Bogor. Dan tidak hanya itu saja, pemirsa, juga nantinya pada pukul 12.45 setelah ibadah sholat Jumat, dari pihak Satlantas Bogor akan nantinya memberlakukan buka tutup, yaitu sistem dari mana dari arah bawah menuju ke atas, yaitu dari 12.45 dibuka hingga nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya dari atas hingga menuju ke arah Jakarta nanti akan dibuka yaitu pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai waktu yang ditentukan, tergantung nantinya dari situasi di mana apakah nantinya kepadatan ataupun lenggang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Bogor. Rizal Mutia, Sinpo TV melaporkan. Ya, libur panjang akhir pekan yang bertepatan pada perayaan Waisak 2024 membuat sejumlah kendaraan memadati area Jalan Simpang Gadok menuju puncak Bogor. Masyarakat memadati sejumlah tempat wisata untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga. Memperingati perayaan Waisak 2024 sekaligus libur panjang akhir pekan, ribuan kendaraan telah memadati area Simpang Gadok menuju ke puncak Bogor. Libur nasional ini dimanfaatkan ribuan masyarakat bersama keluarga tercinta untuk berlibur ke sejumlah tempat wisata puncak Bogor. Adapun rekayasa lalu lintas akan diberlakukan oleh pihak Satlantas Polres Bogor untuk mengurangi kepadatan kendaraan dari arah Jakarta menuju ke puncak. Diketahui perayaan Waisak 2024 yang bertepatan pada tanggal 23 Mei 2024 menjadi libur nasional, sementara pada hari Jumat menjadi cuti bersama. Itulah yang membuat masyarakat memilih untuk menghabiskan waktu mereka bersama keluarga di kawasan puncak Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Fahrizal Mutia, Sinpo TV melaporkan. Nah, Tiara, ini kalau melihat berita-berita seperti ini kita rindu akan libur panjang seperti itu ya. Tapi nyatanya tanggal merah mau cuti bersama kita tetap masuk nih di kantor untuk memberikan berbagai informasi ke pemirsa yang ada di rumah. Dan meskipun tadi ada kepadatan yang terlihat di puncak, tapi tetap menjadi primadona ya bagi masyarakat untuk berlibur gitu, menghabiskan waktu bersama orang terkasih di puncak Bogor. Ya, entah kenapa memang puncak ini menjadi primadona bagi seluruh masyarakat, khususnya Jabodetabek. Ini kalau ditanya mau berlibur kemana, ke puncak gitu ya. Apalagi ini libur panjang dari hari Kamis sampai dengan hari Minggu. Kalau kita masih di sini aja memberikan informasi. Dan masih terkait dengan tadi libur akhir pekan, Satlantas Polres Bogor akan memberlakukan rekayasa lalu lintas di ruas jalan menuju puncak Bogor. Rekayasa lalu lintas tersebut diterapkan oleh Satlantas guna mengurai kepadatan lalu lintas. Hari Libur Nasional 2024, Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kepadatan kendaraan yang ingin menuju ke puncak Bogor. KBO Satlantas Polres Bogor Ibtu Ardian Novianto mengatakan ada sebanyak 40.000 kendaraan yang telah melintas menuju puncak Bogor. Oleh karenanya, ia menyebut bahwa pihaknya akan memberlakukan rekayasa lalu lintas one way dan ganjil genap agar dapat mengurangi kepadatan arus lalu lintas. Untuk prediksi kemacetan itu hanya terjadi kemarin pagi hari dan malam hari Kamis. Untuk hari ini sedikit lebih landai dibandingkan dengan hari Kamis kemarin. Memang terhitung kendaraan yang masuk sampai dengan pukul 11.00 baru mencapai kurang lebih baik naik maupun turun, itu di semua jenis golongan kendaraan itu baru mencapai kurang lebih 40.000 kendaraan. Sehingga untuk diperkirakan lonjakan arus ke atas akan diprediksi nanti sore, Jumat sore sampai dengan malam hari, dan
Sabtu, di hari Sabtu tanggal 25 itu di pagi hari menjelang sore hari itu akan masih terjadi lonjakan yang cukup tinggi. Untuk sistem ganjil genap kami tadi pagi sudah laksanakan, namun penerapan ganjil genap itu kami sudahi pada saat dilaksanakan rekayasa lain seperti pada saat penerapan one way yang kami terapkan tadi pagi pukul 8:30 sehingga nanti akan kami laksanakan penerapan ganjil genap kembali nanti selepas ibadah sholat Jumat. Dari Bogor, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Momen libur panjang akhir pekan dimanfaatkan warga untuk berlibur ke sejumlah destinasi wisata yang ada di Jakarta. Salah satunya Taman Mini Indonesia Indah. Lokasi wisata ini dipilih warga lantaran jadi objek wisata dan edukasi berkunjung bersama keluarga. Dari Tomang, Ibu terima kasih sudah mau diwawancari kami. Terus saya boleh tanya sedikit nih Bu, libur panjang ini Ibu kenapa sih memilih alasan untuk berlibur ke Taman Mini Indonesia Indah ini? Karena Jakarta kan sekarang kebanyakan anak-anak pada mainnya ke mall. Jadi anak-anak pengen kami bawa ke sini karena di sini kan nuansanya nuansa alam. Biar mereka juga kenal dengan anjungan-anjungan yang ada di Indonesia ini untuk memperkenalkan kepada anak-anak kalau kita tuh kayak akan budaya. Ibu tadi datang dari rumah ke Taman Mini ini dari pukul jam berapa? Dari jam 7:30. Berarti Ibu ke situ bersama Ibu sendiri atau bersama keluarga? Bersama keluarga. Bersama keluarga. Lalu selain dari Taman Mini ada nggak sih tempat favorit Ibu di Taman Mini ini untuk yang akan Ibu naiki? Misalnya kayak wahana gantung atau apa? Dari tadi sih kita udah pada naik sepeda, naik skuter. Terus nanti nunggu sore kita mau naik itu kereta gantung. Berarti Ibu dari Taman Mini ingin berlibur Taman Mini aja atau akan berpindah ke rekreasi yang ada di Jakarta lainnya? Belum tahu, nanti kita tanya dulu ke anak-anak mau kemana. Karena kan ini libur panjang juga. Kakek izin ya untuk mewawancarai sedikit Boleh. mengenai libur panjang. Kenapa sih Mbak memilih Taman Mini sebagai tempat wisata yang ada di Jakarta dan tempat wisata lainnya? Oke, jadi karena tempat wisata di Jakarta ini sudah sangat berkembang dan sekarang Taman Mini ini kan juga dikelola oleh BUMN, jadi sebenarnya lebih mengapresiasi ke tempat-tempat wisata yang sudah dijaga oleh nasional kita. Terus Mbak datang dari pukul berapa gitu? Aku rutin ke sini, biasanya pagi, cuman tadi siang sih. Ya. Terus ada nggak sih Mbak harapannya untuk Taman ini ke depannya atau di tempat wisatanya atau? Iya. Kalau menurut aku maintenance-nya udah oke banget sekarang, nyaman untuk jalan-jalan. Mungkin boleh ditambahin sentra kulinernya lagi biar keluarga makin banyak juga yang kesini. Terus tadi Mbak masuk sini kan pasti ada tiket masuk itu. Iya. Nah itu worth it nggak sih untuk masyarakat berlibur ke Taman Mini? Menurut aku worth it karena kita mendapatkan fasilitas yang aman di sini untuk jalan-jalan. Mungkin di Jakarta kan tidak semua tempat dijaga dengan security seperti ini, jadi worth it. Memasuki libur panjang akhir pekan, Kebun Binatang Ragunan jadi salah satu pilihan destinasi masyarakat saat ini. Berbagai spot menarik di Kebun Binatang Ragunan tersedia bagi para pengunjung guna menghabiskan hari libur bersama kerabat dan keluarga. Kawasan Kebun Binatang Ragunan Jakarta pada Kamis siang terpantau ramai oleh pengunjung. Di momen libur panjang, Kebun Binatang Ragunan menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama orang terkasih. Humas Kebun Binatang Ragunan mengatakan jumlah data pengunjung Ragunan mencapai hingga 20.000 dan akan terus naik secara signifikan hingga puncaknya pada hari Minggu mendatang. Kemungkinan sih akan berbeda ya, ini lebih banyak dibandingkan minggu normal ya. Karena kayak sebelumnya itu ada long weekend juga, libur kenaikan Isa Al-Masih itu pengunjung kita tercatat 35.000 ya. Jadi kalau normally pengunjung di weekend di kisaran 20 sampai 30.000. Nah, ini artinya ada sedikit peningkatan dibandingkan kondisi normal gitu. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Momen libur panjang akhir pekan digunakan oleh masyarakat dengan mengunjungi Kebun Binatang Ragunan yang ada di Jakarta. Wisata ini didominasi oleh warga Jabodetabek. Akses masuk kebun binatang diperuntukkan kepada pengunjung tersebar di pintu utara dan pintu barat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan. Destinasi wisata Kebun Binatang Ragunan menjadi primadona bagi para pengunjung yang ingin merasakan suasana hijau di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta. Hanya dengan Rp5.000 saja, pengunjung dapat melihat berbagai variasi hewan yang ada di dalam Kebun Binatang Ragunan.
Pembelian tiket dapat dilakukan secara online di aplikasi Taman Marga Satwa Ragunan atau dapat membeli langsung di lokasi kebun binatang. Kita sudah menyediakan fasilitas pembelian secara online ya, tapi apabila pengunjung belum bisa menggunakan fasilitas itu dengan cara mendownload aplikasi Taman Marga Satwa Ragunan, silakan beli langsung aja di sini, bisa dilakukan di sini ya. Masyarakat memilih Ragunan sebagai destinasinya karena lokasi yang ramah anak, strategis dari rumah, dan harga yang murah. Destinasi ini memiliki spot favorit bagi pengunjung seperti jerapah, pusat primata, penangkaran hewan flamingo, burung pelikan, dan masih banyak lagi. Tak hanya spot favorit, para pengunjung juga dapat menikmati waktunya dengan piknik bersama keluarga dan juga kerabat. Yang dekat, yang murah, yang ramah anak. Ya, banyak hijauan, tahu sendiri ya Jakarta hijaunya kurang ya. Ya menurut saya sih ya lebih enak sih udaranya di sini. Wahyudi Bambang juga menegaskan bahwa pengunjung tidak perlu khawatir terkait kepadatan di kawasan kebun binatang, karena pihaknya sudah menyiapkan area parkir yang luas bagi kendaraan pribadi atau bus yang tersebar di pintu masuk kebun binatang Ragunan, Jakarta. Kan bahwa kita sudah menyiapkan titik kantong parkir di dalam areal. Kita tidak bisa mengandalkan pintu luar saja atau parkir luar, karena kalau kita andalkan di pintu luar bisa terjadi kemacetan ya. Jadi begitu pelayanan masuk kendaraan kita langsung parkirkan di pintu timur ya. Di sana ada titik parkir banyak sekali sehingga pintu utara dan pintu barat tidak terjadi stuck atau kemacetan. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Ya baik pemirsa, pengelola kebun binatang Ragunan ini mengimbau masyarakat yang hendak berkunjung untuk dapat memperhatikan beberapa hal saat berada di lokasi. Hal itu diungkapkan guna meningkatkan pelayanan kebun binatang Ragunan bagi masyarakat di masa libur panjang ini. Momen libur panjang akhir pekan dimanfaatkan warga untuk berlibur ke Kebun Binatang Ragunan, Jakarta. Puluhan ribu pengunjung memadati tempat wisata tersebut. Berdasarkan pantauan tim liputan Sinpo TV, para pengunjung datang bersama keluarga, kerabat, dan orang terkasihnya. Meskipun begitu, pihak Humas Kebun Binatang Ragunan Wahyudi Bambang mengimbau masyarakat agar selalu menjaga barang bawaan serta anak mereka agar tetap dalam pengawasan. Mengingat adanya kasus 2 anak hilang yang sudah ditemukan di kebun binatang sebelumnya. Untuk pengunjung, terutama yang membawa anak-anak kecil atau putra-putri, kami tetap mengingatkan agar tidak terpisah. Untuk hari ini sendiri sudah tercatat ada 2 anak terpisah walaupun sudah kembali kepada orang tua. Artinya ini menjadi satu perhatian kepada pengunjung, jangan lengah. Karena ini kondisi keramaian, bisa jadi anak-anak terbawa oleh pengunjung lain atau keasikan orang tua yang sedang bermain gadget. Saya ingatkan jangan asik sendiri main gadget. Anak-anak perhatikan biar tidak terpisah. Kebun Binatang Ragunan pun menyiapkan area parkir yang luas bagi para pengunjung yang membawa kendaraan pribadi guna meminimalisir kepadatan kendaraan yang hendak menuju lokasi wisata tersebut. Selain itu juga kita persiapkan titik-titik parkir supaya di kondisi keramaian ini kendaraan bisa tertampung dalam volume yang cukup banyak. Kita siapkan kurang lebih ada 10 titik parkir yang ada di dalam areal, dan untuk hari ini titik parkir yang kita siapkan sudah terpakai ya untuk menghindari penumpukan kendaraan di pintu-pintu masuk. Dari Jakarta, Max Azizul, Sinpo TV melaporkan. Aduh, seru banget yang melihat ya. Kalau ada melihat teman-teman kita yang di lapangan nih liputan sambil berlibur juga. Walaupun memang tidak bersama keluarga, tapi setidaknya merasakan vibes libur panjang seperti itu ya. Iya, rekan kerja rasa keluarga. Itu dia, betul sekali. Kalau kita melihat nih, tidak hanya puncak tadi yang seperti kita sampaikan ini menjadi primadona, tapi di wilayah Jakarta juga ada tempat wisata yang menjadi favorit bagi masyarakat, khususnya tadi Taman Mini. Walaupun Taman Mini ini berbagai destinasi ada di sana, tapi yang paling penting adalah wisata di Taman Mini ini bisa menghadirkan atau bisa juga mengedukasi bagi anak-anak Anda di rumah ataupun yang ingin menghabiskan waktu libur bersama keluarga. Ya, dan tentunya juga demi kenyamanan masyarakat untuk menikmati liburan di tempat wisata tersebut, tentunya pengelola ini mempersiapkan sejumlah hal. Mulai tadi ada akses pintu masuk yang dipisah. Betul. Gitu kan, sehingga tidak terjadi penumpukan. Tentunya lagi-lagi untuk kenyamanan nih menikmati libur akhir pekan. Ya pemirsa, selain tadi Taman Mini Indonesia Indah, kemudian juga tadi ada Ragunan, ini kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol juga dipadati banyak pengunjung pada hari libur Waisak. Rata-rata pengunjung datang bersama keluarga untuk menikmati momen libur panjang akhir pekan.
Libur Hari Raya Waisak, kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara dipadati wisatawan untuk berlibur bersama keluarga. Para pengunjung berdalih, biaya yang murah untuk bisa masuk ke Ancol menjadikan mereka memilih Ancol sebagai tempat berlibur. Pihak Corporate Communication Taman Impian Jaya Ancol, Aryadi Eko mengatakan, pada libur Hari Waisak dan Long Weekend ini, kawasan Ancol hari pertama sudah dipadati sekitar 25.000 pengunjung dari berbagai wilayah. Dirinya mengimbau kepada para pengunjung yang ingin berwisata liburan ke Ancol bisa membeli tiket secara online melalui website Ancol. Ya, jadi di hari ini Kamis 23 Mei ya 2024, pengunjung ke Ancol per jam 11 siang ini sudah kurang lebih 25.000 orang. Memang kalau kita melihat angka ini, jumlah ini sedikit di atas dari rata-rata pengunjung di Sabtu dan Minggu biasa. Ramainya pengunjung juga nampak terlihat di Pantai Ancol yang kebanyakan datang bersama keluarga. Pantai Ancol sudah diramaikan pengunjung dari berbagai latar belakang usia, mulai dari orang tua, anak-anak, bahkan lansia, dapat menikmati suasana dengan menggelar tikar di tepi pantai dan membawa bekal makanan. Kawasan Pantai Ancol juga menjadi salah satu wisata favorit bagi pengunjung khususnya keluarga. Pihak Pantai Ancol juga menyediakan fasilitas bagi para pengunjung seperti perahu, banana boat, dan masih banyak lagi. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kawasan wisata Pantai Ancol, Jakarta jadi tempat favorit bagi para pengunjung untuk menghabiskan waktu akhir pekan mereka. Tercatat sebanyak 25.000 pengunjung memadati Ancol dengan alasan tiket masuk yang terbilang murah. Kak dari Kerawang. Ibu Tika dari Kerawang, kenapa sih memilih alasan libur long weekend memperingati Hari Waisak ini untuk liburan ke Pantai Ancol? Yang pertama sebenarnya karena deket dari Kerawang ya. Terus kebetulan Ancol tuh nggak terlalu, masih bisa kita jangkau lah range harganya gitu. Terus ketemu banyak-banyak orang juga, jadi ya seru aja gitu. Terus dari Kerawang ke sini tuh datang dari jam berapa gitu? Tadi kita tuh berangkat kayaknya jam 8-an deh, ya kan ya? Jam 8-an. Kenapa sih memilih konsepnya? Saya tertarik dengan tendanya. Kenapa memilih konsep untuk liburan menggunakan tenda dibandingin masyarakat lain hanya menggunakan tikar biasa tanpa ada penutup tenda atau pelindungnya? Ya, sebenarnya sih kalau kita sih keluarganya suka istilahnya camping ya. Jadi punya tenda sih sebenarnya. Tenda camping punya, tenda pantai punya gitu. Jadi pilihannya kalau nggak camping yang pantai. Jadi kalau untuk pantai pasti bawa tenda biar nggak terlalu panas gitu, adem. Enak kalau pakai tenda tuh adem banget. Berarti Mbak sendiri liburan ke sini itu bersama keluarga ya? Yes, benar. Siapa? Sama-sama. Dengan Bapak Rinto Nisaragih dari Depok. Depok Bapak. Iya. Ini kan hari ini kan memperingati Hari Waisak dan long weekend panjang nih. Benar. Kenapa sih alasan memilih libur gitu di liburan hari ini untuk ke daerah Ancol? Iya, karena kita bisa menikmati pantai di Ancol, bisa membuat acara singkat di Ancol, yaitu acara kebaktian sektor Emmaus GKPS Depok gitu. Terus alasan Bapak sama keluarga ke sini atau sama rekan-rekan dari mana Pak? Iya, ini kami dari kumpulan gereja dari sektor Emmaus GKPS Depok untuk mengadakan acara ibadah singkat di Ancol gitu. Terus ada Bapak tadi datang bersama teman-teman rekan dari gereja, itu dari pukul berapa dan akan kemana lagi setelah dari Pantai ini? Kami tadi tiba di lokasi sekitar pukul 7-an dan acara kami akan berakhir pada pukul 1 dan setelah pukul 1 nanti akan ada acara bebas masing-masing. Dea dari Cibinong. Dari Cibinong. Ibu Dea, kenapa sih alasan memilih libur panjang ini ke Pantai Ancol? Karena jarak terdekat ya dari Bogor ke sini, udah gitu relatif terjangkau, terus murah meriah, terus ngajak ini teman-teman juga ke Jakarta kalian wisata. Datang dari pukul berapa ke sini? Jam 11 siang tadi Mbak sampai. Baru sampai ya. Terus dari rumah ke sini naik apa Mbak? Kereta. Naik kereta. Berarti dari kereta ke sini lagi naik itu ya bis yang disediakan oleh pihak Ancol. Iya, Warawiri. Terus juga abis dari sini Mbak itu mau kemana sih? Niatnya mau ke wisata Kota Tua. Oh, Kota Tua ya. Kulineran malam. Wah, enak banget ya. Di Pantai Ancol nih udah tiketnya murah, terus kita udah bisa ngebayangin aja nih Tiara nih, dan juga pemirsa ngebayangin aja di Ancol tiket murah, terus juga nanti gelar tikar, habis itu minum es kelapa di pinggir pantai. Wah, enak banget. Dan apalagi pemesanan tiketnya ini juga tidak harus langsung di lokasi, melainkan juga bisa via online. Jadi jauh-jauh hari udah mempersiapkan segala sesuatunya untuk semakin
menikmati liburan akhir pekannya. Dan informasi yang akan kami sajikan tentunya semakin menarik, tetap di Menyapa Malam, Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni The Kaiser. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, ngobrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhir-akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan dia. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Dan saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Sregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID.
Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen, kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan terkait dengan kasus Vina. Kabid Humas Polda Jabar membenarkan 1 dari 3 buronan kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap almarhumah Vina berhasil ditangkap. Dirinya menyebut penangkapan tersebut dilakukan di kota Bandung, Jawa Barat. Dan kini polisi masih mendalami peran Peggy pada 2016 lalu. Baik, jadi teman-teman sekalian, perlu saya sampaikan bahwa memang benar ya. Saat ini sejak tadi malam kami Polda Jabar tentunya dengan dibantu atau di backup oleh tim Bareskrim Polri, juga teman-teman dari Mabes Polri, bekerjasama tentunya dengan seluruh elemen, juga membantu dalam mengungkap proses menemukan para pelaku yang telah kita DPO. Dan sejauh ini kita sudah berhasil menangkap 1 orang terduga tersangka yang kita DPO-kan, yaitu atas nama Peggy alias Perong, atau yang saat ini kita dapatkan informasi bernama Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon yang kita tangkap di Bandung. Nah, saat ini teman-teman penyidik masih melakukan pendalaman, pemeriksaan terkait keterlibatan dari yang bersangkutan terhadap kasus pembunuhan Vina Eki. Itu ditangkapnya di mana, Pak Kabid, si Peggy ini? Spesifik Bandungnya di mana? Untuk Peggy kita tangkap di Bandung. Untuk saat ini kita tidak bisa menyebutkan secara lengkap untuk posisi penangkapan, tentu karena untuk alasan pembuktian. Pak Kabid, selama 8 tahun itu ngapain aja si Pegong itu? Nanti akan kita sampaikan ya, perkembangannya masih dilakukan pendalaman oleh teman-teman penyidik dari Ditkrim Polda Jabar. Ya, kami minta seluruh warga masyarakat bersabar. Kami akan mengungkap secara terang benderang. Ya, kami akan transparan terkait dengan proses penyidikan maupun pengungkapan kasus Vina Eki. Masyarakat akhirnya bernafas lega atas ditangkapnya pelaku pembunuhan terhadap almarhumah Vina, Peggy alias Perong, yang sudah buron selama 8 tahun. Meskipun begitu, Hotman mengatakan banyak netizen yang mempertanyakan kebenaran penangkapan sosok Peggy yang hingga kini belum dimunculkan ke publik. Halo Bapak Kapolda Jawa Barat, halo Bapak Direktur Tindak Pidana Umum Polda Jawa Barat. Banyak netizen senang setelah salah satu dari DPO kasus pembunuhan Vina telah tertangkap, yaitu Peggy atau Perong. Namun belakangan ini ada ribuan netizen yang komen di Instagramnya Hotman Paris yang menanyakan apakah itu asli Peggy atau Perong atau apa. Banyak yang mempertanyakan seolah-olah bukan itu pelakunya, tapi seolah-olah dibuat. Saya percaya bahwa itu adalah Peggy dan Perong, dan saya yakin cara kerja dari Polda Jawa Barat, saya percaya cara kerja Polda Jawa Barat. Namun ada baiknya apabila Kapolda Jawa Barat memerintahkan agar dilakukan konferensi pers secara terbuka dengan menampilkan secara fisik orang DPO yang tertangkap tersebut, agar masyarakat bisa menilai apakah itu asli Peggy atau Perong.
Dalam akun sosial medianya, pengacara kondang Hotman Paris meminta Kapolda Jabar dan Dirkrimum Polda Jabar untuk menerapkan pasal obstruction of justice kepada seluruh keluarga DPO yang telah ditangkap, yang mengetahui keberadaan buronan itu selama 8 tahun. Dirinya juga menyatakan perlu adanya konferensi pers dan menampilkan sosok buronan yang berhasil ditangkap agar tidak terjadi kecurigaan terhadap institusi kepolisian. Bapak Kapolda Jawa Barat dan Bapak Direktur Pidana Umum Polda Jawa Barat selama 8 tahun DPO kasus Vina pasti keluarganya tahu dan kemungkinan besar menyembunyikan, merahasiakan rahasia keberadaan anaknya. Maka mohon agar Bapak penyidik segera memeriksa semua keluarga dari DPO yang sudah ketangkap kasus Vina dan terapkan pasal tentang obstruction of justice, menghalangi penyidikan, dan segera diproses secara pidana. Semua keluarganya yang mengetahui keberadaan anak tersebut selama 8 tahun dalam pelarian. Dan agar masyarakat yakin tidak salah tangkap atau orang lain, maka segera bikin press release yang menayangkan langsung fisik dari si tersangka, karena hal tersebut sudah ribuan kali dilakukan hal yang sama, konferensi pers oleh jajaran kepolisian Republik Indonesia. Sudah jutaan orang DM saya meragukan apakah itu benar orangnya. Ya, kalau kita melihat ini artinya sudah ada secerca harapan dari investigasi yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap kasus Vina. Tapi memang ini masih pro dan kontra, pemirsa dan juga Tiara. Ini kalaupun memang kebenarannya masih dipertanyakan. Karena di sosial media ada yang menyebut ini pelaku salah tangkap. Nah, ini yang kita harus perlu cross check lagi. Dan benar tadi kata Bang Hotman Paris, ini coba kepolisian harus menggelar konferensi pers agar semakin yakin ini berita valid gitu ya. Ya, coba kemudian ditampilkan sosok dari Peggy alias Peron yang dinyatakan sudah ditangkap dan menjadi salah satu tersangka dari 2 orang yang sebenarnya masih dicari ya, masih masuk dalam daftar pencarian orang. Ya, karena memang ini kalau kita melihat dari 8 tahun buron, ini kalau kita melihat viralnya kasus Vina ini kan sejak kemunculan film kan, seperti itu. Namun kok ini terkesan cepat sekali ada penangkapan terhadap tersangka, tapi ini masih kita pertanyakan. Karena memang katanya ada statement dari beberapa pihak atau beberapa isu dari beberapa pihak, ini pelaku Peggy ini katanya sih backgroundnya ini ada orang kuat, tapi kita berharap pihak kepolisian ini masih terus melakukan investigasi yang cukup mendalam seperti itu ya. Ya, dan masih berkaitan dengan kasus Vina, pengacara kondang Hotman Paris menyatakan keluarga tersangka pembunuhan terhadap almarhumah Vina Cirebon Peggy alias Peron sebenarnya mengetahui keberadaan Peggy. Hotman meminta kepada Polda Jabar untuk mengusut tuntas kasus ini, termasuk menindak tegas siapapun yang diketahui menghalangi proses hukum kasus Vina. Kasus pembunuhan Vina di Cirebon, DPO yang tertangkap yang disebut namanya Peggy atau Peron, katanya bahkan pulang tahun lalu untuk berlebaran kepada keluarganya. Tidak jelas apakah tahun lalu atau tahun ini. Pulang berlebaran kepada keluarganya. Berarti keluarganya tahu semuanya di mana dia bersembunyi. Dan itu adalah bukti bahwa terjadi pelanggaran pidana obstruction of justice. Mohon agar semua keluarganya yang menyembunyikan keberadaan tersangka ini selama DPO agar segera diproses pidana oleh Polda Jawa Barat. Salam Hotman 911, kuasa hukum dari keluarga Vina. Ya, lagi-lagi melalui akun media sosialnya ini pengacara Hotman Paris kemudian meminta untuk Polda Jabar kemudian mengusut tuntas bagi siapapun yang menghalangi penyelidikan begitu. Ya, kita harap memang walaupun dari pihak polisian nih tadi sudah mengungkapkan sudah berhasil menangkap satu pelaku, kita harapkan nih menggelar konferensi pers seperti yang tadi Bang Hotman Paris sampaikan agar semuanya jelas, makin jelas gitu. Peggy ini memang berhasil ditangkap atau belum ditangkap, karena memang
sosial media ini banyak warga kita atau masyarakat kita ini masih menduga-duga apakah ini pelaku benar atau tidak. Karena ya kita harus mewajarkan juga karena 8 tahun buron seperti itu ya. Artinya memang dari pihak kepolisian harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa ini memang Peggy atau alias Peron yang berhasil ditangkap oleh polisi. Ya, dan tentunya konferensi pers tersebut diharapkan hadir untuk menjawab keresahan masyarakat terkait dengan bergulirnya kasus Vina yang kita masih menunggu-nunggu ya. Masih menunggu. Endingnya akan seperti apa? Ujungnya akan seperti apa? Apakah nanti kedua pelaku yang masih buron ini berhasil ditangkap juga sama pihak kepolisian? Ini kita masih menunggu kejelasannya. Ya, dan informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Menyapa Malam Sinpo TV pada edisi kali ini. Saya Tiara Dianti. Dan saya Andi Rezaldi, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat. Sampai jumpa.